Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, hati Luming tergerak, dan dia tidak bisa menahan perasaan tergerak. Dapat dibayangkan bahwa mengumpulkan bahan-bahan tersebut jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan sedikit uang, itu pasti jumlah yang besar. Dia merasa bahwa identitas Huachi tampak sangat sulit. Terima kasih. Luming mengepalkan tinjunya. Aku hanya tidak ingin kamu kalah telak. Lagi pula, kita berada di asrama yang sama. Aku tidak merasa malu jika kamu kalah telak, ucap Huachi meninggalkan kalimat, berbalik dan pergi. Kakak Luming, mari kita berangkat bersama nanti, ucap Pangxi menepuk kepalanya dan pergi. Luming kembali ke kamar, membuka buku kecil itu dan membacanya. Itu mencatat informasi semua orang di daftar perunggu, termasuk seni bela diri, kultivasi, senjata yang digunakan, dan lain-lain dengan sangat rinci. Meskipun tidak mungkin 100% akurat, nilai referensinya juga sangat tinggi, dan itu akan sangat membantu Luming, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Di buku catatan tercatat informasi 60 orang, artinya sudah ada 60 orang di daftar perunggu. Sebelum Luming bergegas ke daftar perunggu, ada 56 orang di daftar perunggu. Yao Tianyu terbunuh, tetapi dengan Luming dan Feng Xingli, ada 57 orang, yang berarti selama periode ini, 3 orang lagi bergegas ke daftar perunggu. Akademi Suzaku benar-benar memiliki jumlah orang terkecil. Menurut statistik di bagian belakang buku, hanya ada 11 orang di Zukeyuan, 12 di Xuanwu, 15 di Qinglongyuan, dan 22 di Baiyuan. Akademi Suzaku berada di peringkat terakhir, dan Akademi Macan Putih adalah yang terkuat. Akhirnya, mata Luming tertuju pada 10 nama teratas. Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Xingkai, Duan Gang, 10 nama ini mewakili 10 besar dalam daftar perunggu. Di antara 10 besar, hanya ada 1 orang dari Akademi Suzaku, ucap Luming mengerutkan kening. Di antara 10 besar, hanya ada 1 orang dari Akademi Suzaku, dan berada di peringkat ke-6. Di antara mereka, ada 4 dari Baiyuan, 3 dari Qinglongyuan, dan 2 dari Xuanwuyuan. Tidak diragukan lagi, Akademi Suzaku adalah yang terburuk baik dari segi jumlah total orang maupun talenta terbaik. 10 besar, kilatan melintas di mata Luming, mengungkapkan jejak semangat juang. Segera, 2 jam berlalu, dan langit sudah cerah. Ketika Luming keluar dari ruangan, dia menemukan Pangxi, Huachi sudah ada di halaman, dan Feng Wu ada di sana. Luming, kudengar Huachi telah mengumpulkan informasi tentang para jenius di daftar perunggu selama periode waktu ini, bagaimana menurutmu, ucap Feng Wu bertanya. Sudah berakhir, Luming mengangguk. Yah, tapi aku ingin menambahkan beberapa poin, mari kita bicara sambil berjalan, ucap Feng Wu. Beberapa orang mengangguk dan berjalan keluar bersama. Para jenius saat ini dalam daftar perunggu secara kasar dapat dibagi menjadi 6 tingkat dan 3 jenis. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang mereka? Tanya Feng Wu. 6 level, 3 tipe, ucap Luming, Huachi, dan Pangxi sedikit bingung. Iya, 6 level dibagi menurut kekuatan tempur. Lagi pula, sebagian besar jenius di daftar perunggu berada di puncak seni bela diri tingkat ke-9. Meskipun beberapa dari mereka diurutkan secara berurutan, kekuatan tempur mereka sebenarnya adalah sangat dekat, 45-60, di tingkat ke-6, 30-45, di tingkat ke-5, 20-30, di tingkat ke-4, 10-20, di tingkat ke-3, 4-10. 3 teratas adalah yang terkuat, dan mereka berada di tingkat pertama. Ada 3 tipe, tipe pertama seperti kamu dan Feng Xingli. Tidak butuh waktu lama untuk memulai dengan bakat yang kuat, jenius yang berhasil mencapai perunggu daftar belum lama ini. Tipe ini umumnya sangat berbakat, tetapi karena waktu yang singkat, kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Ini cukup lama, tetapi mereka yang sengaja bertahan di puncak seniman bela diri lapisan ke-9 dan tidak pernah putus adalah untuk tujuan mengumpulkan fondasi yang lebih solid. Tipe ini memiliki kekuatan tempur yang paling menakutkan, dan sebagian besar dari 10 besar dalam daftar perunggu adalah tipe ini.
Mereka telah berada di puncak seni bela diri lapisan ke-9, dan sulit untuk ditembus. Jenis ini memiliki potensi terbatas, tetapi karena latihan bertahun-tahun, berbagai seni bela diri, teknik rahasia, dan lain-lain, itu tidak lemah. Jadi kekuatan tempurnya juga sangat kuat, ucap Feng Wu menjelaskan dengan detail. Ketiga Lu Ming mengangguk setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak cara. Lu Ming, setelah kamu mengetahuinya, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu menghadapi musuh nanti, ucap Feng Wu. Mereka berempat mengobrol sambil berjalan, dan tak lama kemudian mereka sampai di tempat diadakannya kompetisi pengadilan keempat. Tempat di mana kompetisi besar 4 pengadilan diadakan bukanlah di 4 pengadilan, atau di tengah 4 pengadilan, tetapi di utara pengadilan Xuanwu, di mana inti dari sekte-sekte pedang Xuanyuan berada. Di sini, ada hamparan luas, dengan puncak menjulang tinggi, diselimuti awan dan kabut, berkabut. Ini adalah tempat di mana kepala, tetua berjubah emas, dan murid tingkat emas berlatih dan hidup. Dikatakan bahwa selain ini, kekuatan yang sangat kuat dari sekte pedang Xuanyuan tersembunyi, dan itu adalah inti dari sekte pedang Xuanyuan. Di depan sekelompok puncak, ada tanah datar dengan platform pertempuran yang dibangun di sekitarnya, dikelilingi oleh tribun yang sangat luas. Tata letaknya sangat mirip dengan platform perunggu, tetapi beberapa kali lebih lebar dan lebih megah dari platform perunggu. Stand segi 4 dapat menampung ratusan ribu orang. Para murid dari 4 halaman terus berkumpul di sini. Setelah Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka menemukan area halaman Suzaku dan duduk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang. Tiba-tiba, ada suara berderak di langit. Itu adalah dekan Akademi Macan Putih dan sesepuh berjubah perak dari Akademi Macan Putih, seseorang berbisik. Lu Ming dan yang lainnya mendongak, dan melihat lusinan sosok datang dari langit, beberapa tua, beberapa setengah baya, masing-masing memiliki nafas seperti gunung, sangat kental dan mencekik. Dalam sekejap, puluhan orang mendarat di area halaman Harimau Putih. Kepala Akademi Suzaku kami dan Penatua Yin Pao juga ada di sini. Tiba-tiba, seorang murid Akademi Suzaku di dekatnya berteriak kegirangan. Ada juga puluhan orang di udara, baik pria maupun wanita, semuanya memiliki aura yang kuat dan kuat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, mengenakan jubah merah menyala dengan sulaman Suzaku yang hidup di atasnya. Dia memiliki wajah yang ramah dan menyapa orang-orang Akademi Suzaku dengan senyuman. Ini adalah kepala sekolah Akademi Suzaku, Yan Lan. Di samping dekan Akademi Suzaku, Lu Ming melihat seorang kenalan, yang ternyata adalah Mulan. Feng Wu, apa hubungan antara Mulan dan dekan? Ucap Lu Ming mau tidak mau bertanya pada Feng Wu. Apakah kamu tidak tahu, dekan adalah kakek dari saudari Mulan? Ucap Feng Wu. Kakek, benar saja, ucap Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Yao Tianyu telah menyebutkan berita ini beberapa bulan yang lalu, tetapi dia tidak memperhatikannya saat itu. Identitas Mulan memang tidak sederhana. Di sampingnya, Pang Xi dan Hua Qi juga tercengang untuk beberapa saat. Seorang kepala kompleks, di Sekte Pedang Xuanyuan, jelas merupakan tokoh teratas, statusnya sebanding dengan sesepuh berjubah emas, dan kekuatannya lebih besar daripada sesepuh berjubah emas. Di Sekte Pedang Xuanyuan, dia adalah penguasa sejati. Pada saat ini, dekan Akademi Suzaku dan yang lainnya terbang ke area Akademi Suzaku setelah mendarat. Dekan Akademi Suzaku dan Mulan mendatangi Lu Ming dan yang lainnya. Kepala, ada di sini, ucap Pang Xi sangat gugup hingga dia tergagap. Hua Qi masih tenang, tapi ada sedikit harapan di matanya. Dan orang-orang lain di dekatnya bahkan lebih gugup lagi, dekan bukanlah sesuatu yang bisa dia temui dengan santai. Siapa yang akan ditemui dekan? Mungkinkah Lu Ming? Sebuah pikiran melintas di benak banyak orang. Mereka menebak dengan benar, dekan Akademi Suzaku dan Mulan berjalan ke arah Lu Ming. Lu Ming bertemu kepala sekolah, kakak senior Mulan, ucap Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.